Kita sering dengar ya, ada yang namanya Shopee, ada yang namanya TikTok Shop, ada yang namanya Facebook Ads, ada yang namanya Google Ads, ada YouTube Ads, dan masih banyak banget ya. Buat teman-teman yang masih bingung, mulainya dari mana dulu? Coba disimak baik-baik ya, karena pada episode kali ini kita akan belajar fundamental atau dasarnya. Memulai bisnis online itu mulainya dari mana dulu? Sebenarnya, kalau kita mau memulai sebuah bisnis ya, baik dari konvensional maupun bisnis online, itu sebenarnya sama ya. Kita itu wajib punya skill ya, namanya skill. Skill mendatangkan traffic ya, skill mendatangkan traffic. Oke. Nah, traffic di sini teman-teman, itu ibarat kalau misalnya kalian punya bisnis offline ya, punya toko, sebuah toko A, ya, itu kita bisa menghitung berapa kali ada kunjungan ke toko kita sehingga kita mendapatkan sebuah penjualan. Analoginya seperti ini. Jadi misalnya nih 1 jam ya, toko kita itu ada berapa orang yang lewat. Katakanlah dalam 1 jam ada 1.000 orang yang lewat, 1.000 orang yang lewat. Lalu dari 1.000 orang yang lewat ini ada berapa yang nengok atau noleh ke toko kita, gitu ya. Ada berapa yang nengok? Misalnya nih dari 1.000 orang yang nengok ada 500 orang gitu ya. Nah, dari 500 orang ini, berapa yang berhenti teman-teman? Berapa yang berhenti? Ya, misalnya dari 500 orang ternyata ada 100 orang nih yang berhenti, gitu ya. Kemudian dari yang 100 orang berhenti ini, berapa yang membeli produk kita? Oke. Misalnya nih, saya analogikan ternyata dari 100 orang yang berhenti ada 30 orang yang membeli. Sama halnya dengan online teman-teman. Bisnis online itu juga sama seperti bisnis offline pada umumnya ya. Jadi orang yang lewat ini ibarat sebuah view ya, traffic itu sendiri. Lalu orang-orang yang nengok ini adalah orang-orang yang mengklik produk kita gitu ya. Lalu ketika ada orang yang berhenti, analoginya adalah orang yang sudah menambahkan keranjang. Lalu orang yang beli ini adalah orang-orang yang setelah menambahkan keranjang dan melakukan transaksi. Analoginya seperti itu. Maka teman-teman, kalau misalnya kita pengen mendapatkan penjualan lebih dari 30 orang ya, maka PR kita adalah menambah jumlah orang yang lewat tersebut. Nah, strateginya itu banyak banget. Makanya kita harus punya skill yang namanya skill mendatangkan traffic gitu ya. Nah, skill mendatangkan traffic sendiri itu ada 2 cara kalau misalnya kita menggunakan bisnis online ya. Jadi cara yang pertama ada menggunakan cara iklan ya, ads. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan cara organik. Nah, ads di sini mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ya, ada Facebook Ads ya, ada Instagram Ads, ada YouTube Ads, Shopee Ads, dan lain-lain. Itu semuanya adalah traffic ads atau traffic yang berbayar gitu ya. Sedangkan traffic organik adalah traffic yang tanpa menggunakan biaya. Tapi untuk traffic organik kita harus ya mematuhi yang namanya algoritma. Gimana caranya kita mendatangkan traffic secara gratis, teman-teman. Ya. Makanya itu kita harus punya kemampuan untuk membuat konten yang menarik sehingga dibaca oleh algoritma gitu. Ya. Jadi kenapa teman-teman pemain Facebook Ads ya rata-rata ya, dia itu sering gak tahan lama karena dia cuma mengandalkan traffic ads saja ya, tidak menggunakan traffic organik. Jadi ads dan organik itu sebenarnya sama-sama bagus ya. Jadi minusnya adalah kalau misalnya kita menggunakan ads, itu minusnya adalah kita akan kecanduan. Tapi kalau kita sekedar menggunakan organik, minusnya adalah kelamaan ya. Kita kan pengennya mendapat uang secara cepat. Makanya kalau kita hanya mengandalkan konten organik, kelamaan dapat duitnya. Misalnya nih, saya nunggu bangun akun dulu, ya sampai kapan bangun akun? Sampai kapan dapat duitnya? Apakah kita nggak makan, bangun akun terus gitu ya? Nah, makanya semua ini kita harus pelajari, baik di Facebook Ads, Shopee Ads, YouTube Ads, dan lain-lain, itu semuanya harus dipelajari. Intinya adalah hanya untuk mendatangkan sebuah traffic. Biasanya orang-orang yang berjualan di marketplace setelah mendatangkan traffic, dia akan mendapatkan sebuah transaksi atau penjualan gitu ya. Ada tempat transaksi di sini. Jadi biasanya transaksi di sini teman-teman bisa menggunakan Shopee atau TikTok Shop ya, atau misalnya order online gitu ya. Oke, bebas menggunakan apapun ya. Cara seperti ini adalah cara-cara yang sudah lama dan 90% orang sudah melakukan cara seperti ini ya.
Apakah salah? Ya nggak salah juga ya. Intinya dia dari traffic pengen mendapatkan penjualan langsung. Tapi minusnya teman-teman, ketika kita hanya menggunakan strategi seperti ini ya, dari mendatangkan traffic langsung mendatangkan penjualan atau transaksi, minusnya adalah ketika produk itu sudah banyak kompetitor ya, masanya sudah habis, kita tidak akan survive lagi, alias bisnis kita akan mulai goyang dan akhirnya mengalami sebuah kebangkrutan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa survive secara lama ya. Nah, dari traffic sini biasanya saya akan mensortir sehingga kita mendapatkan yang namanya database gitu ya. Database di sini. Nah, cara mensortirnya itu berbagai macam cara, teman-teman ya. Kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan cara formulir pada sebuah landing page. Ini ya, sebuah landing page. Jadi biasanya landing page ini linknya saya taruh di deskripsi YouTube atau di bio TikTok, bio Instagram gitu ya. Tapi kalau menggunakan ads biasanya langsung di bawah konten ads itu sendiri gitu ya. Di sini saya kasih formulir, tujuannya adalah mendapatkan database yaitu berupa nama ya, email gitu ya, atau nomor WA, apapun itu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, minusnya adalah ketika kita hanya mengandalkan sebuah database saja ya, itu ada kapasitasnya. Nggak mungkin kita punya WA 10.000 orang lalu kita hanya membroadcast WA ya, atau mau WA 10.000 orang, nggak mungkin juga dalam sehari kita membroadcast 10.000 kontak WA. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita hanya kucing-kucingan dengan algoritma, bisnis kita akan terganggu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan database saja. Lalu kita bisa membentuk sebuah kolam, teman-teman. Ya, kolam ini biasa kita namakan dengan sebuah komunitas. Komunitas di sini bisa berupa apa aja, teman-teman. Ya, agama itu juga termasuk salah satu komunitas ya. Makanya kalau apa-apa yang dibalut dengan agama itu biasanya lebih ramai. Nah, fungsinya apa? Kalau kita punya komunitas, kita nggak harus menghubungi orang satu-satu, tinggal kita lempar saja ke kolamnya gitu ya. Komunitas di sini bisa berupa grup Telegram atau grup Facebook ya, atau misalnya followers TikTok, itu juga salah satu kolam yang bisa kita bentuk. Jadi kita nggak perlu nunggu WA-in satu persatu secara privat gitu ya. Baru setelah kita punya database dan komunitas, kita menuju tempat untuk bertransaksi ya. Ada yang namanya Shopee, TikTok Shop, order online dan lain sebagainya gitu ya. Makanya saya biasanya kalau saya ngiklan sebuah produk, itu di landing page saya itu saya kasih 3 tombol, teman-teman. Mereka bebas mau bertransaksi di mana saja. Mau bertransaksi di Shopee, di TikTok Shop, order online dan lain-lain bebas banget. Ujung-ujungnya adalah mendapatkan sebuah penjualan, tapi saya nggak melupakan yang namanya database dan komunitas gitu ya. Lah enaknya kalau misalnya kita punya database dan komunitas, ketika produk kita sudah nggak laku lagi ya kita bisa lempar saja produk barunya kepada database dan komunitas yang sudah kita bentuk. Misalnya nih, saya jualan parfum 35 dapat 5 ya, yang lagi viral kemarin misalnya ya. Ketika parfum itu sudah nggak laku lagi, kita punya yang namanya database dan sebuah komunitas yang kita bentuk. Jadi, oh ternyata database saya itu selain minat parfum, dia juga minat sabun muka nih, ya. Karena kita sudah punya datanya, kita tinggal lempar saja bikin sabun muka tanpa perlu marketing, kita sudah tepat sasaran. Itu ya bedanya ya. Kalau kita sudah mengerti keseluruhan ini ya, baru kita membentuk yang namanya strategi konten. Jadi kontennya untuk mendatangkan traffic itu seperti apa ya, landing page itu seperti apa. Jadi konten itu bukan hanya berupa video dan foto ya. Copywriting itu juga termasuk konten ya. Chat WA gimana sih, copywriting menuju ke WA itu gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk ya tempat untuk bertransaksi itu juga butuh yang namanya strategi konten. Optimasi di Shopee, optimasi di TikTok Shop itu juga sama-sama sebuah konten. Jadi kompleks banget ya. Banyak banget yang harus kita pelajari. Nggak bisa kita cuman hanya mengandalkan posting di Shopee, posting di TikTok Shop, ya. Lalu kita pengen mendapatkan penjualan. Itu namanya tukang posting, bukan seorang digital marketer. Kata digital marketing ya, marketingnya mana? Kalau hanya kita mengandalkan sebuah postingan di Shopee ya, dan trafficnya itu kita bagi dengan beberapa seller ya, karena di marketplace itu udah banyak banget, seller itu banyak banget. Tapi kalau kita bisa punya skill mendatangkan traffic ya, traffic itu bisa dari mana aja, bisa dari WA, bisa dari sosial media dan lain sebagainya ya.
Misalnya nih dari TikTok saja ya. TikTok itu ada 156,7 juta jiwa pengguna di Indonesia ya. Misalnya kita bisa mendapatkan traffic dari situ saja, 1%-nya itu sudah 1.500.000 orang. Bayangkan kalau kita misalnya mendapatkan keuntungan margin 1.000 saja dari 1% ini, kita sudah mendapatkan uang 1,5 miliar. Mungkin dari saya cukup sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, linknya ada di deskripsi.